Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rohmana dengan NIM di 1C124007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya, yaitu soal yang pertama, jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing mesin proses. Yang pertama yaitu perbedaan sortasi dan grading. Sortasi merupakan pemisahan bahan berdasarkan kondisi fisik, seperti cacat, busuk, ataupun kotor. Contohnya sortasi pada tomat busuk. Alat yang digunakan bisa berupa meja sortasi manual dan bed conveyor. Yang kedua yaitu ada grading. Grading merupakan pengelompokan bahan berdasarkan ukuran, berat, ataupun mutu. Grading contohnya yaitu grading atau pengelompokan jeruk ukuran besar sampai ke kecil. Alat yang digunakan yaitu grader silinder dan timbangan. Masuk ke soal nomor 2 yaitu mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan. Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk dan umur mesin. Pentingnya pembersihan awal yaitu untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, batu, dan debu, sehingga mutu produk lebih baik, aman dikonsumsi, dan mencegah kerusakan mesin, sehingga umur mesin pun menjadi lebih panjang. Kalau misal kita tidak melakukan pembersihan di awal, tanah ataupun batu itu dapat menyangkut pada mesin dan menyebabkan kerusakan. Nomor 3, yaitu apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian. Tujuan utama pengecilan ukuran untuk memperbesar luas permukaan, mempermudah proses lanjutan seperti proses selanjutnya yaitu seperti pengeringan, pencampuran, dan ekstraksi, dan juga untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disk mill, lengkapi dengan gambar dan dijelaskan kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Perbedaan hammer mill dan disk mill. Hammer mill yaitu merupakan prinsip kerja yang eh, berprinsip pada pukulan atau tumbukan. Eh, yang pertama yaitu bahan masuk dan dihancurkan oleh palu berputar, lalu hancur setelah itu keluar. Hammer mill ini cocok digunakan untuk bahan kering dan keras, contohnya yaitu jagung. Maaf, saya tidak mencantumkan gambar di sini. Lalu yang dismill yaitu berprinsip pada gesekan. Bahan masuk ke piringan berputar dan diam, lalu mengalami gesekan dan halus. Dismill ini cocok untuk bahan setengah basah, contohnya seperti kedelai. Lalu soal yang kelima, jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Faktor-faktor penyebab kerusakan biji saat pemindahan yaitu ada kecepatan konveyor terlalu tinggi. Jadi untuk evaluasinya ada baiknya kita mengurangi kecepatan konveyor sehingga tidak terlalu tinggi. Kita sesuaikan dengan jenis bahannya. Yang kedua yaitu ada jatuhan bahan terlalu tinggi. Jadi untuk evaluasinya sebaiknya jatuhan bahan itu sesuaikan saja, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Yang kedua yaitu ada gesekan berlebihan. Sebaiknya untuk mengevaluasinya kita mengurangi gesekan tersebut. Yang kedua yaitu ada jenis alat angkut yang tidak sesuai. Jadi untuk mengevaluasinya, pada tahap ini kita harus menyesuaikan alat angkut apa yang cocok untuk bahan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada kondisi biji yang terlalu kering ataupun rapuh. Saat kondisi biji terlalu kering, itu menyebabkan kerapuhan. Jadi ada baiknya ketika kita mengeringkan biji itu tidak terlalu kering atau hanya mencapai batas kering yang sewajarnya saja. Yang nomor 6 yaitu mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa. Pengaruh viskositas terhadap pemilihan pompa. Karena viskositas menentukan kemudahan fluida mengalir, fluida kental membutuhkan pompa khusus.
misalnya pompa ulir. Sedangkan fluida encer cukup menggunakan pompa sentrifugal saja. Habis itu yang terakhir yaitu nomor 7, jelaskan alur proses penanganan pasca panen satu contoh komoditas, hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap tahap. Alur pasca panen satu komoditas yaitu contohnya padi menjadi beras. Untuk contoh pengolahannya yaitu pertama kita memanen padi, lalu setelah dipanen masuk ke tahap pembersihan atau cleaner. Setelah setelah tahap pembersihan masuklah ke tahap pengeringan atau dryer. Setelah tahap pengeringan masuk ke tahap penggilingan. Di sini menggunakan rice mill. Tahap penggilingannya menggunakan tahap rice mill yang dimana berprinsip pada rice mill. Ya, pada maaf atas keributannya. Yang selanjutnya itu kan tadi masuk ke tahap penggilingan atau rice mill. Seterusnya yaitu masuk ke sortasi dan grading. Setelah masuk ke sortasi dan grading yaitu masuk ke pengemasan. Dan itu tadi tahap terakhir dan produk akhir beras siap dikonsumsi. Sekian dari saya, ada kurangnya atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.